Hai semua, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas atau disingkat dengan SIMPUS. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami yang terdiri dari Nindi Isnaini, Amelia Denia Putri, dan Sarah Arafia Ajda. Pembahasan dari materi tersebut terdiri dari latar belakang SIMPUS, definisi SIMPUS, ruang lingkup SIMPUS, kelebihan dan kekurangan SIMPUS, serta penerapan SIMPUS di Puskesmas. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu latar belakang. Jadi, tujuan pembangunan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas atau SIMPUS adalah berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam mencapai tujuan tersebut, diperlukan kebijakan yang proaktif dan dinamis dengan melibatkan semua sektor, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah diamanatkan bahwa untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang efektif dan efisien diperlukan informasi kesehatan yang diselenggarakan melalui sistem informasi dan lintas sektor. Sebagaimana diketahui bahwa Puskesmas merupakan ujung tombak pemerintah dalam memberikan upaya pelayanan kesehatan di masyarakat. Puskesmas melaksanakan kegiatan proses penyelenggaraan, pemantauan, serta penilaian terhadap rencana kegiatan yang telah ditetapkan, baik rencana upaya wajib maupun pengembangan, dalam mengatasi masalah kesehatan yang ada di wilayahnya. Salah satu bentuk pemantauan yang dilakukan adalah melalui Sistem Informasi Manajemen Puskesmas atau SIMPUS. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, SIMPUS pun dikembangkan melalui sistem komputerisasi dalam suatu perangkat lunak atau software yang bekerja dalam sebuah sistem operasi. Akan tetapi, pada kenyataannya, SIMPUS di berbagai daerah tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Materi kedua yang akan kita bahas yaitu ada definisi SIMPUS. Udah pada tahu belum sih SIMPUS itu apa? Kalau belum, aku yang kasih tahu ya. SIMPUS ini merupakan kepanjangan dari Sistem Informasi Manajemen Puskesmas. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, SIMPUS adalah suatu tatanan yang memberikan informasi sehingga dapat membantu proses pengambilan keputusan untuk menjalankan manajemen puskesmas di dalam mencapai sasaran dan tujuan kegiatannya. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai ruang lingkup SIMPUS. SIMPUS adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen puskesmas untuk mencapai sasaran kegiatannya. Ruang lingkup SIMPUS sendiri itu diantaranya ada yang pertama yaitu admin sistem atau manajemen user, modul laporan kepala puskesmas, modul registrasi loket, modul informasi BPJS, modul pelayanan poli umum atau BP, modul pelayanan poli gigi, modul pelayanan poli KIA, modul pelayanan KB, modul pelayanan anak, modul pelayanan lansia, modul pelayanan jiwa, modul pelayanan gizi, modul pelayanan MTBS, modul pelayanan unit apotek, modul pelayanan unit laboratorium atau radiologi, modul pelayanan UGD itu untuk puskesmas perawatan, modul pelayanan rawat inap, modul pelayanan polimata, modul aset atau inventari puskesmas, modul kepegawaian, modul administrasi yaitu untuk pencetakan surat keterangan rujukan dan laporan puskesmas. Yang terakhir yaitu ada modul kegiatan luar gedung atau UKM. Ini diantaranya ada posyandu lansia, posyandu anak, imunisasi, sanitasi lingkungan, pelayanan gizi, P2P, kesehatan keluarga, promosi kesehatan, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya itu ada kelebihan SIMPUS. Tentu SIMPUS ini sangat mempermudah para pekerja puskesmas untuk berkoordinasi satu sama lain dalam pengolahan data. Nah, berikut ada beberapa kelebihan dalam penggunaan SIMPUS. Yang pertama yaitu program didesain under Windows, sehingga lebih mudah dalam operasional dan menarik data dalam laporan-laporan yang dihasilkan. Yang kedua, itu dengan data-data yang up to date akan dapat dibuat analisa-analisa yang mendukung kebijakan pemerintah daerah. Yang ketiga, yaitu ada pelayanan terintegrasi. Pelayanan terintegrasi ini dari bagian pendaftaran hingga bagian obat, sehingga meminimalisasi pemakaian kertas. Yang keempat, itu ada pengelolaan database yang dapat diakses bersama, yaitu terbentuknya bank data kesehatan daerah, sehingga data-data pasien ini dapat diakses oleh pengguna SIMPUS.
Yang kelima yaitu dapat menampilkan sekaligus mencetak per kategori yang dikehendaki ataupun rekap keseluruhan berkenaan dengan masalah kesehatan. Nah, yang keenam ini, Simpus sendiri dapat bekerja secara multi-user maupun stand-alone. Yang ketujuh, Simpus dapat dipakai dalam jaringan terpusat maupun terdistribusi. Namun, ada juga nih kelemahan atau hambatan dalam penggunaan Simpus. Di antaranya yaitu adanya redundansi data, adalah duplikasi atau penyimpanan data yang sama secara berulang dalam beberapa file, sehingga data yang sama disimpan di dalam lebih dari satu lokasi. Apabila pencatatan terjadi secara berulang sehingga menyebabkan duplikasi data, hal ini membuat kapasitas yang diperlukan semakin banyak. Akibatnya, pelayanan di puskesmas akan menjadi lebih lambat. Yang kedua, adanya unintegrated data. Maksudnya, penyimpanan data yang tidak terpusat menyebabkan data tidak sinkron. Informasi pada masing-masing bagian mempunyai asumsi yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit atau instalasi. Yang ketiga, tentu tidak terlepas dari human error, di mana human error ini memang sangat melekat dalam diri manusia, karena itu diperlukan individu yang telaten dan fokus agar tidak terjadi human error. Proses pencatatan yang dilakukan secara manual dapat menyebabkan terjadinya kesalahan yang besar saat pencatatan data. Lalu selanjutnya yaitu ada ketidaklengkapan data. Biasanya masih terdapat beberapa data yang kurang lengkap. Ketidaklengkapan data ini sangat mempengaruhi informasi yang dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan yang lebih optimal. Lalu yang terakhir yaitu tidak tepat waktu. Dalam pengelolaan data sering terjadi keterlambatan penyampaian informasi. Keterlambatan ini mengakibatkan kurangnya informasi yang dapat dimanfaatkan untuk dasar dalam pengambilan keputusan. Oh iya, Simpus ini punya banyak manfaat juga loh, di antaranya ada bagi pegawai puskesmas, bagi pasien, dan bagi pemerintah. Untuk pegawai puskesmas, Simpus ini sangat bermanfaat karena dapat mempermudah pekerjaan dalam menyusun arsip kesehatan, tidak perlu mengeluarkan biaya penggunaan kertas, adanya koneksi data antar bagian sehingga mempermudah penyampaian informasi, tidak banyak membuang waktu, proses registrasi yang lebih cepat dan mudah, dan meningkatkan kevalitan data. Bagi pasien sendiri, Simpus ini sangat bermanfaat karena dengan adanya Simpus ini, proses registrasi yang cepat membuat pasien cepat mendapat pelayanan kesehatan. Data pasien yang tersimpan dengan baik mempermudah dalam mencari rekam medis pasien saat melakukan kunjungan untuk berobat. Nah, bagi pemerintah sendiri, Simpus ini sangat bermanfaat. Di antaranya, integrasi data membantu pemerintah dengan cepat mendapatkan data kesehatan di setiap pusat kesehatan, lalu mengantisipasi kejadian luar biasa didasarkan perolehan data laporan harian atau bulanan. Dengan data-data ini, sehingga mempermudah pemerintah dalam menyelesaikan masalah kesehatan. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu penerapan Simpus di puskesmas. Simpus digunakan sebagai pencatatan dan pengumpulan data sehingga diolah akan menghasilkan informasi yang lebih akurat dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, petugas kesehatan, manajemen puskesmas, hingga ke pusat yang berbasis pada teknologi informasi. Dalam teknologi tersebut memiliki berbagai spesifikasi sesuai dengan model penggunaannya, yaitu terdapat Simpus versi desktop atau alias Windows, di mana aplikasi ini berjalan secara mandiri dengan cara menginstal terlebih dahulu. Untuk aplikasi desktop ini umumnya tidak memerlukan koneksi internet karena aplikasinya sudah terinstall sebelumnya. Nah, untuk modifikasi pengaturan pada aplikasi desktop ini lebih mudah dan proses lebih cepat. Aplikasi desktop ini memiliki lisensi dan belum tentu mendukung ke semua sistem operasi. Misalnya, satu aplikasi hanya bisa dibuka di iOS Windows, maka aplikasi tersebut tidak bisa dibuka di sistem operasi lainnya karena tidak mempunyai aplikasi tersebut. Untuk aplikasi ini tidak bisa dengan mudah diakses bagi perangkat. Misalnya, komputer A telah terpasang aplikasi desktop X. Ketika membuka komputer B, kita tidak bisa membuka aplikasi desktop X karena belum terinstall. Nah, agar bisa dibuka, tentunya dong harus menginstal aplikasi X tersebut. Dan aplikasi desktop ini sangat bergantung pada spesifikasi komputer yang menjalankannya sehingga membutuhkan spesifikasi perangkat yang tinggi.
Selanjutnya terdapat Simpus versi web atau web page, di mana aplikasi ini berbeda dengan Simpus desktop karena tidak membutuhkan penginstalan untuk mengaksesnya, hanya memerlukan browser dan jaringan internet. Selama ada browser dan jaringan internet, aplikasi ini dapat diakses dengan mudah di sistem operasi apapun seperti Windows, macOS, iOS, Android, Linux, dan sistem operasi lainnya selama ada browser dan internet sehingga dapat diakses dengan mudah. Karena aplikasi ini bisa diakses ke semua operasi, maka aplikasi berbasis web bisa dengan mudah diakses melalui berbagai perangkat seperti perangkat PC, desktop, laptop, smartphone, ataupun tablet. Aplikasi berbasis web ini tidak membutuhkan spesifikasi perangkat terlalu tinggi karena prosesnya dilakukan pada web server aplikasi web tersebut. Karena memakai teknologi jaringan internet, aplikasi tersebut membutuhkan jaringan yang stabil agar proses menjalankan aplikasi ini tidak terganggu dan dapat berjalan dengan baik. Aplikasi web ini membutuhkan sistem keamanan yang baik, terutama soal server penyedia aplikasi web. Jangan sampai server down sehingga mengakibatkan aplikasi berbasis web ini tidak bisa berjalan dengan baik. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih.